Halo semuanya, Keisha di sini. Dan hari ini dari kami tim Prasaja akan menunjukkan beberapa progres dari pengerjaan game Prasaja. Sebelumnya, karena setiap anggota dari kelompok Prasaja belum memiliki waktu yang tepat untuk bertemu secara langsung dan membahas progres dari perwujudan game Prasaja, maka kami memutuskan untuk tetap melanjutkan perwujudan gamenya secara mandiri di tempat kami masing-masing. Oke, jadi yang pertama, saya akan mulai dengan progres dari tim desain dari saya pribadi, Kesia. Oke, jadi kemarin waktu UTS memang sudah disampaikan terkait gameplay dari Prasaja ini, tapi setelah mempertimbangkan beberapa hal, maka kami memutuskan untuk membuat gameplaynya. Tuh kan, kepleset kayak gitu loh mas seringnya. Jadi kami memutuskan untuk membuat gameplaynya menjadi lebih simple sehingga mudah untuk diwujudkan. Jadi di sini saya dari tim desainer merancang script dan guide to Prasaja gameplay. Di sini ada beberapa objektif yang harus dilakukan. Yang pertama itu mengumpulkan 4 barang peninggalan milik Ibu Laras. Yang kedua itu mengumpulkan tumpukan emas di masing-masing ruangan. Lalu tetap menjaga sanity bar agar tidak turun hingga 0%, karena jika sanity bar semakin menurun, maka akan memicu kemarahan dari Mbok Joyo. Lalu yang keempat adalah bersembunyi di tempat yang telah disediakan. Dan yang kelima adalah meniup lilin di ruang dapur dan ruang tamu agar bisa lolos dari dunia Mbok Joyo. Oke, selanjutnya di sini ada animasi intro yang setidaknya harus ada di awal gameplay sebelum player masuk ke gameplaynya. Di sini ada animasi yang mengawali dari gameplay sebelum playernya bisa mengontrol Laras. Nah, di sini ada player controlnya, ada jalan, lari, preview barang, simpan barang, cek inventory, dan ada menu bar juga. Di sini ada interaksi di setiap ruangan, interaksi di living room, interaksi di gudang, interaksi di dapur, kamar ibu. Lalu ada juga 3 jenis endingnya. Di sini juga ada Mbok Joyo movement dan juga responses. Jadi apa aja sih yang bisa dilakukan sama hantu dari game Prasaja ini? Dia bisa mengejar, dia juga bisa mengagetkan, dan dia bisa otomatis kedeteksi enggak ngejar lagi kalau semisal Laras berhasil sembunyi di 2 tempat yang sudah disediakan. Jadi di sini Mbok Joyo akan diprogram agar dia bisa ke-trigger ketika Laras sanity bar-nya drop atau ketika Laras sedang melakukan bagian dari objektif ini. Jadi ketika dia ingin menyelesaikan objektifnya nanti akan diganggu sama Mbok Joyo. Terus di sini ada juga referensi-referensi mulai dari contoh preview 360 yang bisa diputar, terus habis itu ada keterangan di bawah sini, ada guide-nya juga. Lalu di sini ada beberapa objek yang memang bisa diinteraksi, seperti lacinya dibuka atau pintunya ditutup atau buka pintu pakai kunci seperti itu. Selanjutnya ada satu hal tambahan objektif yang kemarin sempat terpikirkan untuk ditambahkan adalah mengumpulkan tumpukan emas di masing-masing ruangan, lalu meletakkannya di wadah sesajen milik Mbok Joyo. Mengumpulkan emas ini sebenarnya memberikan sebagai lambang dari keserakahan itu sendiri. Jadi di sini player bisa mengambil dan menyimpan emasnya tanpa harus meletakkannya di wadah sesajen milik Mbok Joyo. Tapi konsekuensinya adalah dia tidak bisa pergi dari dunia Mbok Joyo karena keserakahannya. Sedangkan goal dari game Prasaja adalah mengingatkan kembali para player untuk
selalu bersyukur atas apa yang sudah dimiliki sekarang. Maka dari itu kita tambahin satu objektif lagi supaya lebih banyak. Oke, selanjutnya di sini aku punya beberapa objek yang udah aku custom made pakai inventor. Yang pertama ada kardus kulkas yang bisa dipakai untuk sembunyi. Jadi nanti bagian body kardus kulkasnya sama pintunya tuh terpisah supaya nanti bisa dianimasiin sama developer. Terus di sini ada juga kotak rias ibu, dia juga terpisah untuk bodinya dan juga tutupnya. Dia dari gold. Terus ada lemari pakaian ibu. Di sini juga bisa jadi tempat untuk laras sembunyi. Mereka juga terpisah dari bodi lemarinya, pintunya, dan juga di dalam lemarinya ini ada lacinya lagi. Jadi di lacinya ini nanti bakal ada kayak petunjuk gitu untuk player mengetahui apa yang harus dia lakukan selanjutnya supaya bisa lolos dari dunianya Mbok Joyo. Terus di sini ada meja riasnya milik ibu juga. Nah, nanti kotak riasnya ibu ini bakal ada di atas ini. Di atas dekat kaca. Nanti di dalam kotak riasnya itu akan ada sisir kuno milik ibu dan itu harus disimpan di inventory sebagai bagian dari ya perjalanan untuk keluar dari dunianya Mbok Joyo. Selanjutnya ini ada lemari buku yang akan ada di living room. Di sini nanti akan diisi oleh buku-buku set seperti ini dan salah satu dari bukunya nanti akan terselip foto keluarganya Laras dan itu harus disimpan di inventory juga sebagai bagian dari 4 barang peninggalan ibu yang harus dicari oleh Laras. Di sini juga setiap partnya sudah terpisah, jadi bisa dianimasiin lebih mudah lagi. Untuk skalanya sudah sesuai dengan tinggi rumah, tinggi Laras, dan juga tingginya Mbok Joyo. Jadi semuanya pakai real ukuran sentimeter. Ada yang 170 cm sampai dengan 80 cm. Kurang lebih seperti itu. Alright, jadi aku Dex dan di sini aku bertugas untuk mengurus yang bagian desain dan sekarang ini lagi masukin aset-aset ke prasetya kita ini dan ini udah ada foldernya untuk aset tambahan lagi di mana kita mau mengisikan seperti buku, kardus, kemudian nanti ada kotak rias, lemari buku, dan lemari pakaian ibu. Yang ada beberapa yang memang dibuat ulang lagi dan ada beberapa yang memang dibuat lebih detail agar mungkin bisa dimasuki oleh pemain atau lain sebagainya. Kemudian juga di sini nanti terdapat two notes yang akan bisa diinteraksi oleh pemain di mana mungkin isinya sekarang seperti ini dan nanti akan dimasukkan pada ruang kamar ibu atau mungkin bahkan ditaruh di meja pada ruangan ruang tamu dan mungkin progres selanjutnya akan berlanjut ke tim developer. Oke, jadi progres selanjutnya yaitu membuat menambahkan backsound. Jadinya ketika di awal gini akan ada backsoundnya dan ketika jalan akan ada footstepnya dan jika lari juga footstepnya suaranya berbeda. Nah, itu terlihat di player capsule. Nah, ini footstep soundnya menggunakan walk, sprint soundnya menggunakan sprint audio. Itu diambil dari sprint audio dan walk ini. Lalu untuk backsoundnya menggunakan adventure loop musik. Lalu selanjutnya saya menambahkan interaksi pada gap ini.
Nah, ketika dipencet E maka akan ada interaksinya, tapi ini masih belum di assign interaktornya. Oke, jadi untuk progres dari saya, jadi di sini saya sudah mengerjakan untuk bagian pengaturan, di mana di bagian pengaturan sudah ada pengaturan untuk grafiknya, di mana grafiknya itu di setting berdasarkan quality ini. Jadi nanti akan ada 3 kualitas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian untuk coba kita jalankan dulu lah. Untuk bagian keluar, ini kalau diklik akan keluar. Kemudian untuk pengaturan, di sini akan ada 3 pilihan. Untuk sound effect sudah ada di bagian Mario tadi, background music, itu udah ada di bagian Mario tapi belum digabungkan. Jadi untuk pengaturan suara itu di sini masih belum ada. Kemudian ada 3 pilihan tadi, ada rendah, sedang, tinggi. Kemudian kita bisa kembali, dan sebenarnya di sini masih belum di save untuk perubahan dari pengaturannya. Kemudian bisa kita klik mulai. Nah, sebenarnya di sini ada tombol atau button untuk istirahat. Nah, di sini adalah tampilan dari pause game. Tapi tadi kan masih belum bisa ya untuk pause-nya. Jadi di sini ada lanjut, kembali, atau keluar. Jadi lanjut itu lanjut ke game, kembali itu ke main menu, keluar itu exit dari game. Sekarang kemudian fitur tambahan lainnya untuk jalan ini fitur minggu lalu, karena kondisi rumah di sini sangat gelap, jadi disediakan center. Untuk jaraknya ini masih bisa diatur ulang, dan masih belum bisa posisinya ikut naik turun sama dengan kamera atau layarnya. Kemudian ini tempo juga udah nggak tembus. Oke, kemudian bisa mematikan, tinggal pencet F lagi, itu mati ya, itu pilih lagi. Oke, masih segitu doang sih untuk progres dari saya. Sekian, semoga selesai project ini sampai jadi sesuai dengan presentasi kita di UTS kemarin. Terima kasih.